pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai cerita pendek. Saya percaya dan yakin kalian sudah pernah membaca karya sastra berupa cerita pendek, dan juga kalian pasti juga pernah mengetahui dan membaca bagaimana ciri-ciri cerita pendek. Sekarang kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Pada akhir pelajaran nanti, saya mengharapkan kalian mampu untuk menjelaskan apa saja itu struktur cerita pendek. Kemudian yang kedua, kalian bisa menemukan struktur cerita pendek pada teks tersebut. Dan yang terakhir, kalian bisa menemukan ciri kebahasaan yang terdapat dalam cerita pendek. Baik, sekarang kita mulai. Apa saja struktur cerita pendek? Struktur cerita pendek ada 4 hal, yaitu yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, ataupun unsur cerita yang lainnya. Komplikasi adalah konflik atau puncak permasalahan yang terdapat di dalam cerita pendek. Yang ketiga, resolusi. Resolusi dalam cerita pendek menjelaskan tentang penyelesaian dari masalah atau konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang terakhir adalah koda. Koda itu merupakan simpulan atau amanat pesan yang akan disampaikan oleh pengarang di dalam teks tersebut. Kita lanjut dengan ciri kebahasaan cerita pendek. Ciri kebahasaan cerita pendek meliputi 5 hal. Yang pertama, konjungsi. Kalian pasti akan tahu konjungsi itu apa. Konjungsi adalah kata penghubung. Penghubung antara kata yang satu dengan kata yang lain di dalam sebuah kalimat. Contoh konjungsi: dan, serta, tetapi, lagi pula, dan sebagainya. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan oleh pelaku di dalam cerita pendek, dan cirinya mempunyai tanda petik. Yang ketiga adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang merupakan pengganti nama orang atau pelaku. Kata ganti meliputi 2 hal, yaitu kata ganti orang dan kata ganti penunjuk. Contoh kata ganti orang: mereka, dia, kami, dan sebagainya. Kalau kata ganti penunjuk, kalian pasti sudah tahu: ini, itu, di sana, di sini. Yang berikutnya adalah konotasi. Konotasi adalah kata yang bermakna kias, dan ini sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 1 atau kelas 7. Contoh kata berkonotasi atau bermakna konotasi: si jago merah diartikan adalah api. Rumah tetanggaku baru saja dilalap si jago merah. Jadi si jago merah bermakna konotasi, bermakna kias, bukan makna yang sebenarnya. Yang terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang dilakukan oleh pelaku berkaitan dengan apa yang dirasakan pelaku dan apa yang dipikirkan pelaku. Contoh, Dian menyesal atas segala perbuatan yang dilakukan kepada adiknya. Menyesal itu merupakan kata kerja mental. Di dalam slide ini ada penggalan kutipan teks cerita pendek. Nanti kalian silakan mencermati isi cerita pendek, lalu kalian menyelesaikan latihan yang terdapat di dalam video ini. Saya tutup pelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya.
Selamat pagi, terima kasih atas kerjasamanya.